Tempo. Aku mau ngomong sama kamu. Mau ngomong apa ya, Gung? Nang, aku mau ngomong lagi sama kamu ya. Jangan pernah deketin si Devi. Loh, maksud kamu ngomong kayak gitu apa, Gung? Kamu pura-pura bodoh ya. Kamu ini masih deketin si Devi kan? Aku kasih tahu sama kamu ya. Si Devi ini sama aku mau nikah. Hah? Mau nikah? Iya. Mau nikah gimana maksud kamu? Dia aja nggak mau sama kamu kok. Sekarang Devi udah mau sama aku. Dan Devi mau diajak nikah sama aku. Mulai sekarang, kamu jangan deketin si Devi, ngerti? Gung, kamu nggak usah ngada-ngada deh, Gung. Sejak kapan Devi itu mau sama kamu? Dari dulu. Semenjak aku pacaran sama Devi itu nggak pernah mau sama kamu, Gung. Jadi tolong, Gung, kamu nggak usah ngada-ngadain omongan. Kalau misalkan Devi sudah nggak mau sama kamu nggak usah ngelarang aku untuk pacaran sama Devi, ngerti? Iya, tapi Nang, kamu ini gak dapat restu dari kakaknya. Kalau aku sudah direstuin, Nang. Jadi, dari sekarang kamu putusin si Devi, ngerti? Loh, tapi kan Devinya mau sama aku, Gung. Meskipun Sekarang Devi mau, kalau kakaknya gak mau, kamu mau apa? Hah? Ya, aku yakin kok nanti lambat laun kakak si Devi pasti nerima aku. Nerima kamu yang hanya seorang petani? Gak mungkin, Nang. Pegang nih omongan aku. Kamu gak bakal direstuin. Gung, udahlah, Gung. Kamu seharusnya mengikhlaskan Devi itu sama aku, bukan malah seperti ini, Gung. Lagian apa susahnya sih, Gung? Kalau kamu ini cari perempuan lain aja. Kamu kurang ajar banget ya. Nyuruh aku untuk cari perempuan lain. Aku cintanya sama si Devi. Ya udah, Gung. Tapi kalau misalkan cinta Devi itu buat aku, kamu juga bisa apa, Gung? Meskipun Devi cinta sama kamu, si Devi tergila-gila sama kamu. Kalau kamu gak dapat restu dari keluarganya ataupun kakaknya, gak bisa terjadi, Nang. Kamu gak mungkin menikah sama si Devi. Tapi aku tetap bakal berjuangin si Devi. Aku juga gak mau Devi itu hidup tertekan sama kamu. Aku kasih tahu lagi sama kamu ya. Si Devi hanya buat aku. Dan ingat kata-kata aku. Si Devi sama aku mau menikah. Kamu gak usah egois jadi orang. Kalau kamu laki-laki, seharusnya kamu mengikhlaskan. Aku juga nggak percaya, Gung. Kamu pikir aku laki-laki bodoh yang gampang percaya dengan ucapan kamu? Kamu nggak percaya? Aku nggak mau sama kamu. Lihat aja nanti ya. Si Devi ini bakal menikah sama siapa? Tapi ingat, si Devi ini bakal menikah sama aku, bukan sama kamu. Ya udah, kamu juga nggak usah ngelarang-ngelarang aku pacaran sama si Devi, Gung. Lagian hubungan aku baik-baik aja sebelum kamu yang datang di hubungan kita berdua. Tapi inget, Nang, sadar. Si Devi ini mau hidup bahagia. Jadi kakaknya ini setuju kalau sama aku. Karena apa? Aku punya segalanya, Nang. Kalau sama kamu gak mungkin. Si Devi ini nanti kedepannya bakal bahagia. Gak mungkin. Karena apa, Nang? Kerjaan kamu hanya petani. Kamu tahu nggak? Petani itu kerjaan rendahan, ngerti? Gung, kamu kalau ngomong dijaga ya, Gung. Ini cuman masalah pribadi, Gung, antara aku, kamu, dan pacar aku. Jadi tolong, Gung, kamu nggak usah merendahkan profesi orang lain, ngerti kamu? Aku ini nggak ngerendahin profesi orang lain ya. Aku ini ngerendahin profesi kamu, ngerti kamu? Ya tapi kan yang kerja petani bukan cuman aku, Gung. Iya, aku tahu. Tapi aku kenalnya sama kamu kan, bukan petani-petani yang lain. Jadi aku ini bilang sama kamu, bukan sama petani yang lain. Gung, udahlah. Kamu ini ngomongnya malah tambah ngelantur, Gung. Udah, kamu kepentingannya cuma mau mengatakan tentang aku gak usah ganggu si Devi lagi kan? Tapi enggak, Gung. Aku nggak bakal nurutin apa yang kamu omongin. Nang, kamu ucapkan ya kata-kataku ini. Kedatangan aku ke sini, aku mau bilang kamu putusin si Devi dan kamu tinggalkan si Devi. Jangan pernah deket-deket lagi. Kalau sampai telinga aku dengar kalau kamu deketin sama si Devi, ingat, hidup kamu bakal bahaya, ngerti? Aduh, Gung. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebaik, Pak. Astagfirullahaladzim. Apaan sih si Agung itu? Emang gak ada kapok-kapoknya ya? Dia itu ngomong seperti itu sama aku. Lagian kan padahal sudah jelas-jelas Devi itu nggak mau sama dia.
pakai acara ngancem-ngancem lagi, jelek-jelekin aku lagi. Apa-apaan sih? Ya udah deh, kalau kayak gitu lebih baik aku nggak usah istirahat. Aku lebih baik langsung pulang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik aku yang paling cantik sejagat raya. Duduk. Aduh, alhamdulillah akhirnya sampai di rumah. Oh iya, gimana dek? Soal lamaran kerjaan kamu, Iya, udah diterima? iya masih belum ada hasil lah kak. Kan Ade masih baru ya ngelamar pekerjaan, masih nggak ketemu kayak gimana ke depannya. Oh gitu. Dek, tapi kan kakak itu sudah pernah bilang sama kamu itu dek nggak usah kerja, kamu tinggal nikah aja sama si Agung. Kak, bukannya Ade juga udah bilang ya sama kakak kalau adik ini udah punya pacar, jadi nggak mungkin adik menikah sama si Agung. Iya dek, kakak itu tahu, kakak itu paham. Tapi cuman kan Danang itu, ya orang seperti itu. Ya si Danang itu maksud kakak nggak bakal punya masa depan. Aduh kak, nggak punya masa depan gimana sih? Kak, kalau orang nggak punya masa depan itu ya orang yang malas, nggak mau kerja. Mas Danang itu ya masih muda, tapi dia mau kerja keras. Udahlah kak, kalau masalah itu kak, biar jadi urusan adik. Kan nggak usah ikut campur. Karena nanti kan yang bakal nikah juga adik, bukan kakak. Iya kakak tahu, kakak paham. Tapi kan masa kamu nggak bisa berpikir sih dek? Dek, keputusan kakak itu keputusan yang terbaik. Duh, terbaik dari mananya sih kak? Sekarang gini. Bayangin aja adik kakak menikah sama orang yang nggak dicintai. Mau Dek, bahagia bentar. dah. Sekarang gini, dengerin kakak. Kamu kalau sama si Danang, kakak yakin hidup kamu itu nggak bakal tercukupi. Ya bisa jadi atau besar kemungkinan kamu nanti makannya tahu tempe terus sama kecap dan kerupuk. Kak, Bentar, kakak belum selesai ngomong. Tapi kalau kamu deh sama si Agung, kehidupannya itu beda. Kamu masa nggak bisa berpikir sih kalau Agung itu jelas-jelas bukan level si Danang. Agung itu bisa mencukupi kamu. Kakak yakin, makanya keputusan ini kakak ambil atas dasar keputusan kakak yang terbaik buat kamu. aduh kak, kalau kakak cuma mengukur kebahagiaan dari materi, ya kayak gini ceritanya. Kak, nggak semua itu tentang materi. Ya tapi benar, nggak munafik. Di zaman sekarang tuh memang materi tuh number one. Nah, realistis aja. Realistis. Cuman kakak bayangin aja, adik hidup dengan orang yang nggak adik cintai seumur hidup adik. Nggak mungkin kan? Terus kakak gini deh sekarang, maaf nih ya kak. Dek. Kakak tahu kan? Mulai bawa-bawa nama kakak. Loh ya maksudnya Adi cuma ya mau ngasih contoh aja sama kakak bayangin aja kalau kakak hidup sama orang yang gak kakak cintain walaupun bisa ngasih segalanya soal materi, tapi kan gak semuanya cuma tentang materi kak. Waduh, kamu tambah hari ini tambah pinter ngelesnya ya. Loh bukan ngeles kak, tapi kita ya bertukar pikiran aja, soalnya kan Ade juga bukan anak kecil lagi, Ade juga bisa mikir. Terus apa jaminan Ade bisa bahagia sama si Agung itu cuma karena materi gitu? Ya iyalah dek, karena apa? Materi itu bisa bikin orang bahagia. Kalau kamu nikah sama si Agung dan juga kamu itu nanti pegang uang 1M, bohong banget dek kalau kamu itu nggak bisa bahagia. Ya kalau itu kan menurut kakak ya mungkin kan memang dari awal dia tolak ukur kebahagiaan kakak itu cuma uang dan uang. Kalau dia nggak kayak gitu kak, udahlah ya kak, percuma juga kita debat, nggak ada ujungnya. Jadi lebih baik sekarang kakak terima aja keputusan adik, oke? Loh yang nggak bisa gitu dek. Kakak ini kakak kamu, kok malah kamu ya omongannya seakan-akan
menyetir kakak. Ya gimana? Bukan menyetir kak, ya nggak ada lah namanya adik itu menyetir kakaknya. Gimana kakak yang tertua. Cuman Nah. adik mau ngasih tahu sama kakak, biarlah keputusan adik memilih pasangan itu kakak limpahkan semua sama adik. Toh yang akan menjalani kan adik, seperti yang adik katakan di awal. Iya kakak tahu dek, kamu nggak usah mengulang kata tersebut. Ya terus kalau kayak gitu kan, kak sebentar, emang dari kecil sampai sekarang adik itu nggak manut ya sama kakak? Maksudnya semua omongan kakak kan udah adik turutin, masa? Nah, kan kamu dari kecil, kamu itu kan pasti nurut sama Loh, kakak. maka dari itu Nah, kak. berarti kalau kamu ada pikiran kamu menurut sama kakak, berarti keputusan kakak itu yang terbaik. Bukan begitu? Iya, tapi kalau untuk pasangan hidup, ya adik Dek, tolong dong. udahlah. Kakak ini sudah lama berlayar di samudera cinta. Jadi untuk kali ini kakak itu yang Istighfar, kakak tuh ditinggal nikah. Ih, kamu apaan sih bahas-bahas seperti itu? Udah ganteng nih. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gung, Dek Devi. kamu dari mana, Gung? Ya adik dari rumah kak, langsung ke sini. Adik ada kepentingan sama kak Kevin. Oh, iya, aku paham kok. Kak mau istirahat dulu ya di kamar. Bentar dulu, Devi. Bukan apa, capek banget kak. Iya, Tunggu. sebentar. Nih. Mas Agung ini cuma sebentar kok, cuman mau menyampaikan aja. Jadi begini kak, kedatangan adik ini, adik mau menentukan hari pernikahan adik Loh, sama si Devi. hari-hari pernikahan apaan sih gue? Mungkin hari Jumat kak, soalnya kan hari Jumat itu tanggal yang bagus, tanggal 6 bulan 6 2025. Jangan Iya, Gung. ada-ada kamu ya. Apaan sih? Nikah. Siapa yang mau nikah sama kamu? Halu kamu. Loh, kok kamu sampai ngomong seperti itu, Devi? Oh, kak, ini gimana kak? Bentar. Dek, udahlah, kamu diem aja. Kamu ikuti kata kakak. Loh, iya kak. Ade itu bakal nurut apa aja. Cuma kan Ade udah bilang, kalau masalah kayak gini, biar jadi keputusan Ade. Lagian ya kak, orang ini tiba-tiba datang terus nentuin tanggal-tanggal nikah lah apa. Emang gila ya orang ini? Dek, kamu kalau ngomong dijaga ya. Sopan santun itu dipakai, Dek. Kakak nggak... Gung, aku udah bilang kan sama kamu, kalau aku ini punya pacar, Gung. Dek, Iya, kakak... Aku udah punya pacar, Gung. Iya, Dan sejak kapan aku mengiyakan aku lamaran tahu, kamu, Gung? aku tahu Dek Devi, kamu ini punya pacar. Pacarnya Tapi, miskin. Pacar kamu ini miskin. Kak, AE. kerja keras ya. Bekerja keras. Apa yang mau diandalkan sama si Danang, ha? Meskipun dia pekerja keras, kalau dibandingkan uang dia sama uang aku, jauh banget Dek Devi. Dengerin. Emang kamu selamanya mau cuma bermodal cinta? Rumah tangga itu bukan cuma 1 tahun, 2 tahun, atau sampai 5 tahun. Aku mau Seumur tanya hidup. sama kamu ngejar-ngejar aku sampai kayak gini gara-gara kamu cinta kan Oh, sama cinta aku? banget. Emangnya kamu mau menikah sama orang yang gak kamu cintai? Berarti cintanya di Agung itu lebih besar daripada si Danang. Kak, meskipun Dek Devi ini gak Cikaman cinta sih. sama adek, cuman adek yakin nanti Dek Devi pasti punya rasa cinta juga sama Nah. adek. Aduh, Semua akan datang sesuai waktunya. Iya bener kak. ya itu waktunya nggak tiba-tiba sampai kiamat. Dek, kamu tolong dijaga ya ngomongnya ya. Kak, Kakak gimana itu- aku mau menjaga omongan Ade ya? Sedangkan kalian berdua ini nggak paham-paham. Loh, kamu yang nggak sadar-sadar. Ya memang aku nggak mau sama si Ade. Dek. Dek Devi, Kak Kevin kayak gini karena dia tuh gak mau ngelihat adiknya ini nanti susah ke depannya. Udah, pusing. Pokoknya aku nggak pernah mau ya nikah sama kamu. Pokoknya kamu harus ikutin kata-kata kakak. Dengar? Kamu aja yang nikah sama Agung, Kak. Hei, Oh, wah, keterlaluan nih. Kak, ini gimana kak? Kok dia malah ngomong kayak gitu? Di Agung gini. Di Agung tenang aja. Di Agung ini percayakan kepada Kak Kevin, oke? Biar semua ini itu Kak Kevin yang bertanggung jawab dan yang menghandle semuanya. Oh. Intinya pernikahan kamu sama si Devi nggak akan gagal. Kakak yakin 100%. Oke kak, kalau kayak gitu. Oh, tapi kakak bisa dipegang kan Wah. omongannya? Di Agung ini kan udah lama kenal sama Kak Kevin, Siap. ya kan? Iya ya kak. Memang udah. Ada apa? Wah, Biasa uang rokok. kamu jangan kayak gini lah, Gung. Udah. Aku ini nggak enak. Kakak ini
kakak adik udah. Iya, cuman kalau kamu tiap hari ngasih uang seperti ini kan nggak enak, Gung. Nggak enak kok dimasukkan ke sakunya. Iya kan, cuman basa-basi, Gung. Udahlah, yang terpenting kamu tenang aja. Kakak ini nggak bakal mengecewakan kamu, oke? Oke, siap. Oke. Jangan lupa hari Jumat tanggal 6 bulan 6 2025. Siap. Adik permisi dulu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya, hati-hati di jalan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, jadi gak sabar nih. Hari Jumat aku mau nikah sama si Devi. Ya udah deh, mending aku langsung pulang aja. Wah, aku ini harus bertanggung jawab atas omonganku barusan. Pokoknya, bagaimanapun caranya, adik aku itu harus nikah sama si Agung. Malah milih sama cowok rombengan gak punya masa depan seperti kayak Danang. Danang bisa apa? Ya cuman bisa ngarit rumput untuk sapi-sapinya. Ya udah deh, mending ntar lagi aku omongin lagi sama si Dik Devi. Udah dek, jangan nangis terus. Sayang. Udah punya suami. Iya sayang, udah kamu gak usah nangis lagi. Aku sama kamu ini udah sah menjadi suami istri. Kamu gak usah ada yang disesali. Nah, dek, Nggak bisa bayangin. dek, dengerin kita. Bentar lagi bakalan hidup selama ini sama krokodil. Dek, udahlah. Dek, mulai sekarang kamu itu yang nurut ya sama suami kamu. Soalnya kan dari hari ini sampai ke depannya tanggung jawab kamu itu sudah di suami. Dek Devi, jangan nangis terus. Dek. Udahlah, ini kan sudah terjadi. Iya, Dek. Dek ini udah takdir Tuhan. Dek, udahlah. Jangan nangis terus. Sayang, aku janji setelah nanti kamu udah ada di rumah aku gak bakal bikin kamu ini susah. Kamu tinggal duduk manis. Cup. Kak Kevin, mulai sekarang ada izin untuk membawa Devi ke rumah. Ada orang ngomong. Kak Kevin, bersediakan kalau adiknya saya bawa ke rumah. Ya udahlah, Dek. Kamu ini kan sudah sah sama Dek Devi. Dan juga Dek Devi ini istri kamu. Jadi kakak cuman mau nitip adik Devi ini sama kamu. Tolong dijagain ya. Tenang Kak, kalau masalah itu memang kewajiban adik. Sekarang kan adik ini jadi suaminya si Devi. Apa-apa si Devi ini udah tanggung jawabnya adik Kak. Iya, Dek. Alhamdulillah kalau seperti itu. Kakak ini terima kasih banyak ya sama Dek Agung. Iya Kak, udah Kakak gak usah kayak gitu. Gak usah sampai bilang terima kasih. Ini kan memang kewajiban adik Kak. Iya betul. Udah, Dek. Kamu jangan nangis terus. Ya udah Kak, ini kan Kakak udah bersedia Devi mau dibawa ke rumah. Jadi adik ini mau pamit Kak. Adik mau pulang duluan. Untuk masalah uang, nomor rekening Kakak nanti transfer, kirim aja sama adik. Kalau masalah itu nanti kita obrolin pribadi aja, gak enak. Udah gak usah malu-malu Kak. Ya udah, terserah Dek Agung saja. Ya udah Kak, Dek. adik langsung pamit. Iya, Dek Agung. Titip Dek Devi ya. Iya. Udah sayang. Dek, Ayo, jangan sayang. kayak gitu. Assalamualaikum. Ayo. Udah. Ayo. Bye-bye. Devi. Devi. Assalamualaikum. Kemana ya? Tumben. Biasanya Devi langsung keluar waktu aku panggil. Assalamualaikum. Devi. Loh, ngapain si Danang panggil-panggil si Devi? Padahal kan si Devi akan nikah hari ini. Devi. Danang. Oh, Samsul?
kamu ngapain di rumahnya si Devi? Aku mau main ke rumah pacar aku. Hah? Kenapa, Cul? Kamu masih pacaran sama si Devi? Iya, aku masih pacaran. Hah? Kenapa emangnya? Loh, Devi sekarang itu akad nikah nang sama si Agung. Hah? Akad nikah? Iya, di Masjid An-Nur. Loh. Kamu gak usah ngada-ngada deh, Cul. Nang, aku berani sumpah. Aku serius. Devi sekarang akad nikah. Enggak. Aku nggak percaya, Cul, sama kamu. Aku aja sama Devi nggak putus. Dan kita nggak ada masalah apa-apa. Jadi, nggak mungkin lah kalau Devi itu akan nikah sama si Agung sekarang. Nang, aku berani sumpah demi Tuhan. Kalau kamu gak percaya, panggil aja si Devi. Pasti dia gak ada. Iya, tapi bener juga sih apa yang kamu bilang. Soalnya dari tadi aku panggil-panggil si Devi. Devi ini nggak keluar-keluar. Makanya itu, Nang. Si Devi hari ini tuh akad nikah sama si Agung. Cul, kamu ini beneran, Cul? Nang, aku mulai tadi sudah berani sumpah demi Tuhan. Devi! Dev! Nang, Devi gak ada di rumahnya. Devi akad nikah. Devi! Percuma, Nang, kamu panggil-panggil. Gak mungkin keluar. Aku ini masih pacarnya, Cul. Aku nggak bakal percaya kalau misalkan Devi ini menikah. Iya, tapi buktinya ini, Nang. Devi hari ini nikah sama si Agung. Kamu beneran, Cul? Ya Allah, Nang. Aku berani sumpah. Astagfirullahaladzim. Loh. Ya Allah. Aku pikir Ya Allah. kamu sudah putus sama si Devi. Enggak, Cul. Aku nggak putus sama Devi, Cul. Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa Devi tegang lakuin ini sama aku, Cul? Ya mungkin Devi ngelakuin kayak gini tekanan dari kakaknya, Nang. Kan kamu tahu sendiri, Nang. Agung itu seperti apa? Agung itu cinta mati sama si Devi. Ya tapi aku juga cinta mati sama Devi, Cul. Tapi setahu aku, kakaknya si Devi tuh gak mau sama kamu. Maunya itu sama Agung. Udahlah, Nang. Kamu mending ikhlasin aja si Devi. Buka lembaran baru, Nang. Masih banyak perempuan di luaran sana. Iya, Cul. Ya udah. Kalau kayak gitu, aku mau pulang aja, Cul. Iya, Nang. Kamu yang sabar, kamu yang tabah. Mungkin ini ujian dari Allah buat kamu. Iya, Cul. Ya udah. Aku antar kamu pulang ya. Udah, jangan usah nangis. Ya Allah. Terus ini aku mau kemana lagi? Aku sekarang udah gak punya siapa-siapa. Kakak aku satu-satunya udah meninggal. Seharusnya dengan keadaan aku seperti ini, aku masih bisa pulang sama kakak. Dan kakak juga bisa tahu kalau orang pilihannya adalah laki-laki pengecut. Ya Allah, kenapa nasib hamba seperti ini? Kenapa harus hamba yang mengalami kayak gini? Hamba kira dengan mengikuti semua permintaan kakak,
kehidupan aku akan lebih baik dan bahagia. Ternyata benar kenapa hamba gak mau sama orang itu. Ternyata orang itu bakal nyakitin hamba. Ya Allah, terus hamba harus gimana? Hamba harus apa? Alhamdulillah. Akhirnya Gon, setelah sekian lama aku nggak pulang kampung, akhirnya aku bisa pulang kampung ke kota aku, Gon. Iya bos, berarti kota Bos Danang di sini bos? Iya Gon, ini kota aku. Ya bos. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya aku bisa pulang dengan kondisi sukses ini, Gon. Aku seneng banget. Iya bos. Ya Allah, ya udah. Sekarang kita sambil lalu istirahat dulu di sini, sambil lalu kita beli oleh-oleh, terus kita, loh, itu kan Devi. Siapa bos? Ngapain dia di sini ya? Devi, Dev. Tuh, iya bener Devi. Danang? Ini beneran Mas Danang? Iya Devi, beneran aku. Kamu ngapain di sini? Aku diusir Mas sama suami aku. Hah? Diusir? Ya, lebih tepatnya mantan suami Mas. Apa? Mantan suami gimana? Maksud kamu Dev? Aku diceraikan. Hah? Sekaligus aku diusir dari rumah Mas. Apa? Gur, kamu tunggu di sana. Ini omongan yang penting. Iya bos. Barusan aku dengar kamu diceraikan terus diusir. Loh, kamu bercerai Devi? Iya Mas, suami aku lebih memilih wanita lain Mas. Dan lebih parahnya lagi, aku sekarang udah gak punya sama siapa Mas. Kamu sudah meninggal. Innalillahi wa inna Aku benar-benar gak nyangka semua ini terjadi dalam kehidupan aku. Dev. Aku nggak nyangka sekarang kehidupan kamu seperti ini. Terus kamu ini sekarang mau kemana? Iya, aku juga nggak tahu Mas. Soalnya sekarang aku itu nggak punya rumah. Aku juga udah nggak punya siapa-siapa. Hah? Nggak punya tempat tinggal, Devi? Loh. Emangnya rumah kamu kemana? Rumah aku disita Mas sama bank. Disita sama bank? Iya Mas. Kan memang kakak aku itu terlilit hutang Mas. Sebelumnya aku minta maaf ya sama kamu. Aku langsung pergi gitu aja dan ninggal kamu menikah. Tapi asal kamu tahu Mas, aku menikah dengan mantan suami aku yang sekarang itu semua karena Kak Kevin. Semua berkat Kak Kevin nyuruh aku nikah. Kan berharapnya Kak Kevin itu aku menikah dengan mantan suami aku yang sekarang. Aku bisa hidup enak dan Kak Kevin selalu dapat uang. Ternyata apa Mas? Semua itu cuma manipulatif. Semua itu cuma akal-akalan mantan suami aku. Bahkan sampai rumah aku disita karena memang nggak ada yang mau bayarin bank Mas. Orang itu cuma bohong sama kakak. Sekali lagi aku minta maaf ya Mas. Aku nggak ada niatan buat ninggalin kamu. Iya Devi. Aku lega kalau aku sudah tahu dari kamu faktanya seperti apa. Ya udah. Sekarang nggak perlu ada yang kamu sesali lagi. Yang lalu biarlah berlalu.
Cuman kamu harus sabar ya menghadapi ini semua. Kalau kamu nggak sabar, terus apa lagi yang mau kamu lakukan, Devi? Iya mas, aku udah pasrah atas semua hidup aku. Cuman yang aku sesalin, kenapa aku harus menikah dengan orang itu mas? Kenapa aku nggak pergi aja Dev, dari rumah? terpaksa itu bukan berarti kamu ini ya menerima takdir yang salah. Cuman ya mungkin dari si Agung aja, dia itu yang nggak bersyukur punya kamu. Oh iya, sekarang gini aja deh, daripada kamu ini nggak tahu tujuan kamu ini gimana kalau misalkan aku bantuin kamu untuk dapat tempat tinggal. Hah? Mas Danang mau bantu aku cari tempat tinggal mas? Maksudnya gimana mas? Iya, maksudnya aku mau bantu kamu untuk menemukan tempat tinggal, Devi. Dan aku juga bakal memenuhi kebutuhan kamu. Loh, maksud Mas Danang mau memenuhi semua kebutuhan aku? Mas Danang mau biayain aku gitu? Iya, Devi. Aku mau membiayai kamu. Enggak mas, enggak bisa mas. Aku udah malu sama Mas Danang. Aku juga nggak mau ngerepotin Mas Danang. Aku dimaafin sama Mas Danang aja, aku udah lega. Jangan mas, Mas Danang harus melanjutkan hidup. Mas Danang udah nggak boleh terbebani sama aku. Kalau aku melanjutkan hidup, sedangkan aku tahu kondisi kamu sekarang seperti ini, dan aku nggak mau membantu kamu, untuk apa aku melanjutkan hidup, Devi? Dev, udahlah, kamu ini nggak usah mikir. Kamu ini ngerasa wanita yang paling bersalah di masa lalu aku. Aku sama sekali, Dev. Aku sama sekali nggak sakit hati kok. Aku yakin ini bukan kemauan kamu sendiri. Ya ini memang bukan kemauan aku mas, tapi yang kakak dan aku lakuin sama kehidupan Mas Danang itu benar-benar menyakitkan. Aku nggak mau ngerepotin Mas Danang. Devi, sekarang kamu nggak usah semua tentang hal itu ya. Devi. Bener sayang, ini si Devi. Mas Agung. Mantan istri aku. Iya sayang. Loh, ada Danang juga. Wih, kalian ini CLBK ya? Gung, kurang ajar banget ya kamu jadi laki-laki. Kurang ajar. Maksud kamu? Kamu dulu sudah mencoba merebut Devi dari aku. Setelah kamu berhasil merebut Devi dari aku, kamu perlakukan Devi seperti ini. Laki-laki macam apa kamu ini? Iya, kalau semisal aku bosan, gak apa-apa dong aku ninggalin si Devi. Astagfirullahaladzim. Kamu hati-hati kalau ngomong. Kamu pikir wanita di dunia ini hanya buat mainan? Gung, memang gak punya otak kamu ya? Aku menceraikan si Devi karena aku mendapatkan wanita yang lebih sempurna. Nih. Gung, kalau kamu menurut kesempurnaan sama manusia, kamu itu salah, Gung. Manusia ini gak ada yang sempurna, Gung. Iya emang gak ada yang sempurna, tapi aku bisa mencari yang sempurna, yang lebih dari si Devi, ngerti? Emang gak punya akal orangmu nih. Udah Mas Danang. Sayang, emangnya laki-laki ini siapa sih? Kok kayak marah banget gara-gara kamu ninggalin mantan istri kamu? Ya gimana saya nggak marah, Mbak? Saya dulu pacaran sama Devi ini. Devi direbut sama suami kamu yang sekarang ini. Oh, jadi gitu. Ya udah Mas, nggak usah ribet-ribet. Lagian sekarang Mbak ini udah janda nih. Udah kalian balikan aja. Mbak, hati-hati ya Mbak kalau ngomong. Kita ini nggak kenal, Mbak. Jadi tolong kalau ngomong dijaga. Oh, apanya yang salah Mas? Mas, yang saya omongin itu bener ya Mas. Katanya Mas itu mantan pacarnya Mbak ini. Terus sekarang Mbak ini kan janda. Ya udah tinggal nikahin aja. Gitu aja repot. Mbak, kalau saya mau nikahin Devi, iya aja. Cuman, sorry, saya juga melihat hati Mbak Devi sekarang ini seperti apa. Devi sekarang lagi sakit hati gara-gara ditinggal sama laki-laki tipenya seperti ini. Jadi, untuk sekarang nggak perlu khawatir. Devi akan menjadi tanggung jawab saya. Saya akan bertanggung jawab atas Devi. Aduh, sayang. Ngomongnya sok-sokan banget. Mau bertanggung jawab. Emangnya kamu punya apa? Punya apa mau bertanggung jawab sama anak orang? Saya nggak perlu mengatakan saya punya apa untuk bertanggung jawab. Yang terpenting, saya ini mampu. Saya ini nggak licik seperti
suami kamu ini. Udah. Udah, kalian memang pasangan yang serasi. Sekarang Oke mending dong. kamu nikahin aja si Devi ini. Cocok kok, sama-sama sampah. Iya, Kamu kalau punya bulu dijaga ya. Kalau dilihat-lihat ya sayang, kayaknya dua orang ini sama-sama miskin deh. Kau bilang Sama-sama aku miskin. kayak sampah. Hati-hati kalau kalian ini ngomong sama-sama miskin. Gung, kamu nggak tahu sekarang ini seperti apa. Jadi, tolong singkirkan kalimat kamu dan kalimat yang keluar dari istri kamu ini yang mengatakan aku ini orang miskin. Ya sekarang gini Nang, kalau emang kamu berubah, mana? Hah? Gak ada kan? Cuma tampilan kamu doang yang sekarang agak rapi. Gung. Nanti kalau misalkan kamu tahu, kamu pasti terkejut, malu, Gung. Aduh, udah. Mas Agung, lagian kamu ngapain sih kesini lagi? Kita kan udah gak ada urusan. Kamu udah sangat-sangat puas apa? Ya, udah hancurin hidup aku. Udah. Ya habisnya sih aku sebenarnya gak mau ke kamu Devi. Aku ini mau makan sama calon istri aku. Kelihatan kamu ya udah aku samperin aja. Gak taunya kamu sama udah. mantan kamu yang dulu miskin ini. Udah, Gung. Sekarang gini. Ya, semoga nanti ketika pas aku bertanggung jawab sama Devi, dia itu nggak merasain apa yang pernah kamu lakukan sama si Devi ini. Devi, kamu sekarang nggak usah khawatir. Kamu sekarang sama aku. Aku akan bertanggung jawab ya, dan aku bakal membuktikan semuanya. Kalau perlu, ketika kamu sudah siap, aku bakal nikahin kamu, Devi. Apa? Devi, ingat kalau kamu mau mencari pengganti aku, kamu cari yang di atas aku, bukan malah masih di bawah aku, Devi. Di bawah kamu. Di bawah kamu kata kamu. Iya. Kamu yakin? Kamu bicara aku sekarang di bawah kamu. Ya yakin lah, kalau semisal aku gak yakin gak mungkin kan aku ngomong kayak gitu. Sekarang gini, Gung. Kamu kesini naik apa? Mas, Hah? Ya aku naik motor itu. Loh, motor kamu tetap motor yang dulu itu. Tapi sekarang Nang, kita buktikan aja siapa Gung, yang ada di Gung. atas. Aduh, Gung. Gak usah sombong kayak gitu, Gung. Cuma naik sepeda motor kayak gitu. Emangnya kamu naik apa? Loh, Naik apa emangnya? kalau misalkan aku sudah ngomong seperti ini, paling tidak kendaraan aku lebih bagus dari motor jelek itu. Aduh Nang, sekarang itu yang ada harus bukti Nang, bukti. udah. Don, Apaan sih? sini. Loh, emang yang dikatakan aku mulai tadi Mas salah? Agung. Banyak bicara kamu ini. Ajar banget. Ada apa, Bos? Aku kesini naik apa, Gon? Naik mobil, Bos. Mobil apaan? Mas. Mata kamu buta. Itu mobil apaan? Apanya mobil apaan? Ya mobil lah. Buta mata kamu. Yang kita bingungkan itu, emang mobil itu punya kamu apa? Hah? Kamu nggak percaya? Tanya aja sama si Gogon supir aku ini. Iya, Mas. Supir. Mobil itu punya Bos Danang. Emangnya kenapa ya, Mas? Beneran, Mas. Mas Dani. Iya. Tapi masa iya sih mobil itu punya orang ini? Loh. Apa buktinya? Apanya apa buktinya? Sekarang gini aja. Supir aku nggak bakal ngomong bos sama aku. Dan yang kedua, masa iya kalau misalkan mobil itu bukan punya aku dan ini supir orang lain, mau dipanggil aku dan panggil bos sama aku? Otaknya di kalian di mana, hah? Oh iya lupa, kalau kamu kan memang laki-laki gak punya otak. Udah Mas Danang, udah. Udah ya. Sekarang aku minta tolong sama kamu jangan ganggu si Devi lagi. Devi akan aku beri tanggung jawab. Tapi Mas Danang ini serius, Mas. Serius? Di sini. Dan aku. Apaan sih? Udah. Iya, Bos. Kamu sekarang yang tenang ya. Ada aku di sini. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu besok mau tinggal di mana? Gimana kamu makan? Kamu nggak perlu khawatir. Semuanya aku bakal tanggung jawab, Devi. Mas Danang serius, Mas. Mas, aku udah nggak sama kayak dulu, Mas. Aku ini udah jaga. Dev, tolong buang jauh-jauh. Ya, apa yang menjadi pikiran buruk tentang kamu. Aku nggak perlu tentang hal itu, Devi. Yang terpenting, kamu tetap baik orangnya. Udahlah, sekarang intinya kamu tenang aja. Dan kamu kalau siap, aku bakal menggantikan posisi mantan suami kamu itu untuk menikahi kamu. Kamu sekarang yang tenang ya. Sekarang kamu
harus hidup sehat, harus tenang, harus tidak memikirkan apa yang harus tidak kamu pikirkan, oke? Makasih banyak ya Mas. Iya, sama-sama. Maafin aku ya Mas. Udah, kamu gak usah minta maaf kayak gitu. Oh ya, Gon, tolong bukain pintu. Ya bos. Udah, ayo. Dev, aku seperti ini karena aku ini sayang sama kamu, Dev. Lu sayang, sakit ya sayang. Sakit banget sayang. Kurang ajar banget mas itu. Aku gak nyangka banget ya sayang. Si Danang bisa sesukses itu. Ya Terus emangnya bawa mobil bagus lagi, punya anak buah. emangnya dulu dia itu gimana sayang? Dia itu dulu cuma seorang petani sayang. Dia itu orang miskin banget. Makanya itu aku gak nyangka banget kalau Danang seperti ini sekarang. Iya sayang, kalau tahu ceritanya kayak gini, aku juga nggak nyangka sayang. Terus Danang bilang kalau dia mau menikahi si Devi, meskipun si Devi janda sayang. Iya, Pasti kehidupan si Devi kedepannya pasti bahagia. iya sayang, beruntung banget mantan istri kamu itu. Iya sayang. Oh, ya sayang, terus ini gimana? Kita mau tetap makan? Enggak sayang, mending kita pulang aja yuk. Aku obatin ya. Iya sayang.